Bertemu lagi bersama saya Salina, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Saat ini saya sedang menduduki semester 4 yang akan maju di semester 5. Kali ini kita akan membahas tentang puisi, struktur puisi, pengertian puisi, ciri-ciri puisi. Siapa di sini di antara kalian yang pernah membaca puisi? Justru kamu sangat gemar membaca menulis puisi. Memang termasuk ke dalam suatu karya tulis yang indah dan menarik. Untuk itu kita coba mendengarkan seperti puisi di sebuah film Ada Apa Dengan Cinta yang berhasil menarik perhatian banyak remaja Indonesia. Namun, apakah sudah pada tahu pengertian puisi yang sebenarnya? Lalu bagaimana ciri-ciri puisi, unsur dan struktur puisi? Buat yang penasaran, ayo dengarkan. Saya akan mengulasnya dalam channel kali ini. Pengertian pertama itu pengertian puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama yang mengandung makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ungkapan pikiran perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa indah serta mengandung makna yang mendalam. Selanjutnya itu ada ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri yang membedakannya dengan karya sastra lain, yaitu berisikan ungkapan pikiran perasaan dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif, menggunakan bahasa konotatif, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi, dapat dibentuk oleh tipografi. Yang ketiga, ada jenis-jenis puisi. Berdasarkan isi, puisi itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif itu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu puisi balada, romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan diselingi dengan perkelahian dan pertualangan. Yang kedua, ada puisi lirik. Puisi lirik berisi mengungkapkan perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris puisi, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sementara ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Yang terakhir ada serenada, merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan di waktu yang senja. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif itu adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberikan kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Unsur pembangun puisi. Sebelum membuat puisi, kamu harus tahu unsur pembangunnya ada apa saja nih. Ada unsur fiksi, unsur batin. Keduanya penting agar orang yang mendengarkan atau pembaca puisi yang memahami maksudnya hendak kamu sampaikan. Yang pertama itu ada unsur fisik puisi, yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetik penyair dalam membuat puisi. Harus selalu mempertimbangkan diksi agar memberikan kekuatan dan daya magis.
Yang kedua ada imajinasi. Pengimajinasian sangat penting. Pengimajinasi adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imajinasi. Imaji yang terdapat pada puisi dapat menimbulkan khayalan pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasa, melihat dan mendengar sesuatu yang diungkapkan penyair. Yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret ini bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imajinasi, penglihatan, pendengaran, perasaan pembaca. Kata konkret ini selalu berkaitan dengan pengimajian. Yang keempat itu ada bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lainnya. Bahasa figuratif ini terdiri atas pengiasan yang menimbulkan makna kias dan pelambangan yang menimbulkan makna lambang. Yang kedua ada unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Yang pertama itu ada unsur batin tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Yang kedua rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga itu ada nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacaannya atau terhadap pembacaan puisi tersebut. Yang keempat ada amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi.